belakangan ini ada istilah namanya ini B2B2C. Oke. Dari sini kalian bisa lihat, oh berarti ini campuran antara B2B dan juga B2C kan kelihatan dulunya. Nah, transaksi bisnis B2B atau B2C ini seperti apa sih karakteristiknya? Memang ini adalah campuran antara B2B dan B2C. Nah, ini adalah model perbedaan bisnis di tech industri yang sekarang, karena tadi ada kebingungan seperti yang kalian sampaikan ya, eh, antara B2B dan juga B2C, dan memang ada campuran antara B2B dan B2C. Ini karakteristiknya seperti ini. Jadi definisi dari B2B seperti yang tadi kita bahas adalah bisnis dari B2B ini fokus transaksi antara dua bisnis. Bisa jadi grosir tadi contohnya, ataupun menjadi supplier untuk beberapa barang. Kemudian menawarkan produk dan layanan kepada bisnis lain. Lalu yang untuk B2C adalah definisi atau fokusnya itu adalah fokus transaksi antar bisnis dan juga konsumen. Langsung dari bisnis ke konsumen. Dari penjual langsung ke konsumen akhir. Oke, kata kuncinya adalah konsumen akhir. Kemudian menawarkan produk dan layanan langsung kepada konsumen. Lalu kalau B2B, to C atau artinya adalah business to customer adalah gabungan dari B2B dan juga B2C yang melibatkan biasanya bisnis dan perantara dan konsumen. Oke. Jadi membangun kemitraan dengan bisnis lain untuk menjual produk akhir ke konsumen. Jadi ada perantara. Nah, istilah yang tadi ke sebutan itu jual gitu. Terus beli ke Ferdi kan nggak tahu ijab atau klausalnya seperti apa. Apakah Ferdi nitip gitu, ataupun misalkan udah beli nggak cocok dijual lagi, itu kan beda. Itu klausalnya berbeda. Dibandingkan kita harus melihat di definisi dan juga fokus. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Nah, pada B2B karakteristiknya kalian bisa lihat kalau B2B itu fokus pada jalinan hubungan bisnis yang jangka panjang karena sifatnya adalah untuk partnership biasanya. Kemudian operasionalnya itu konsisten dan eksekusi bisnisnya itu jelas solusinya. Saya ingin seperti ini. Kemudian jumlah pelanggannya cenderung sedikit karena sifatnya bisnis to bisnis. Dan ada beberapa limit transaksi biasanya. Kemudian penawaran produknya itu spesifik dan biasanya terperinci. Sementara kalau B2C ini adalah fokus pada kepercayaan dan pengalaman belanja konsumen. Jadi experience ketika konsumen itu belanja. Biasanya pembeliannya itu praktis, jumlah konsumennya cenderung lebih besar dan luas, dan penawaran produknya itu berdasarkan tren pasar. Jadi B2C ini fokus pada user experience seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, fokus pada pelayanan-pelayanan yang ingin disampaikan kepada customer experience-nya seperti apa. Kemudian yang terakhir mengenai karakteristik dari B2C, oke, yang ini terakhir. B2B2C ini fokus pada hubungan kemitraan. Oke, kemudian sistem pembeliannya itu melalui bisnis perantara. Besarnya potensi pengembangnya itu fokus pada customer base, jadi pengen mengembangkan bisnis yang ada. Lalu penawaran produk itu lebih accessible dan dengan harga yang lebih kompetitif. Dari definisi dan fokus karakter ini, misalkan kalian e-commerce atau di marketplace ya, e-commerce marketplace, udah kebayang kan B2B2C ini yang seperti apa? Nah, contoh bisnisnya, misalkan kita dari B2B dulu deh. Nah, contoh bisnis dari B2B ini misalnya sistem data internal dan AI dari IBM dan Databricks. Jadi mereka mengembangkan sistem AI dan juga beberapa fitur lain di bidang teknologi informasi untuk beberapa perusahaan mengembangkan bisnisnya. Kemudian sistem layanan CRM itu Customer Relationship Manager dari Salesforce di bagian back end-nya untuk mengelola customer. Kemudian sistem teknologi dari Cisco di Amerika Serikat, di Indonesia juga ada perusahaan Cisco beberapa juga, tapi kalau di Indonesia contohnya adalah teknologi jaringan dari Telkom. Kemudian marketing automation dari HubSpot dan juga Apps Player. Kemudian software as service dari Mekari, ada juga Circo, ada juga Ritase dan juga Pupolix. Nah, kalau Mekari ini kalau misalkan kalian yang belum tahu, ini merupakan sebuah perusahaan yang memberikan sistem informasi untuk bisnis berupa daftar-daftar manajemen perusahaan seperti manajemen keuangan, kemudian manajemen HRD, dan juga pelaporan penjualan lain sebagainya. Ini salah satu bisnis atau SAS, sistem software as service yang ada di Indonesia. Kemudian contoh bisnis bagi yang
B2C seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ferdi adalah contoh dari produk perlengkapan olahraga di web aplikasi seperti Adidas. Kalau tadi Ferdi contohinnya Eiger ya. Kemudian produk fashion seperti misalkan Berry Benka, Cotton Ink, ataupun misalkan Pacific Tailor ataupun Uniqlo. Kemudian fast moving consumer good atau FMCG itu industri mereka disebut itu ya, karena mereka menjual barang-barang yang cepat habis atau selalu repeatable dibeli oleh customer dengan sistem e-commerce dari Unilever dan Nestle contohnya. Jadi mereka memang bisa beli langsung di website Unilever dan juga Nestle untuk langsung dikirim ke rumah. Ataupun misalkan IKEA juga bisa. Nah, B2B2C ini contoh lain adalah website yang existing tadi yang konsepnya tadi udah ada B2C langsung ke customer, tapi mereka ingin mengembangkan customer base seperti karakteristiknya. Jadi bikinlah si Adidas, si Berry Benka, Cotton Ink ataupun perusahaan-perusahaan tadi pada situs web atau aplikasi marketplace. Biasanya ini misalnya di Lazada, Zalora, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep dari B2B2C. Jadi orang yang udah pingin existing dari punya website sendiri, ingin mengembangkan customer-nya, dan akhirnya buat di marketplace lain untuk berjualan. Biasanya bisnis-bisnis ini kan jualannya itu produk-produknya itu berbeda ya, lebih lengkap di website aslinya. Sementara kalau seperti sekarang, misalkan lagi Harbolnas seperti itu, kan barangnya mungkin barang-barang diskon yang udah musimnya sudah misalkan kalau di fashion sudah lewat gitu musimnya harus diganti sama yang baru, akhirnya cuci gudang di marketplace. Biasanya seperti itu kan. Nah, marketing strateginya seperti apa sih untuk B2B, B2C, dan B2B2C? B2B, strategi marketingnya itu adalah meningkatkan jaringan bisnis dengan potensial buyer. Nah, kalau contoh lagi ini misalkan mengembangkan bisnis ini adalah mengadakan seminar-seminar atau expo-expo seperti kalian lihat. Kalau misalkan expo properti misalkan, expo UMKM contohnya. Nah, ini adalah untuk meningkatkan jaringan bisnis ataupun misalkan beberapa saat ini ada Expo Kickfest misalkan itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan jaringan bisnis dan juga potensial buyers. Walaupun di sana tujuannya adalah untuk langsung ke customer ya, tapi di sana sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan jaringan bisnis dan potensial buyers dari expo-expo tersebut biasanya. Kemudian kalau B2C itu tujuan marketingnya itu adalah biasanya untuk brand awareness supaya orang tuh aware atau tahu tentang brand yang kalian miliki atau perusahaan tersebut miliki. Kemudian melakukan pendekatan marketing pada media sosial biasanya kalau zaman sekarang. Lalu memasang ads atau kemitraan berbayar. Nah, sementara kalau B2B2C itu biasanya menempatkan bisnis perantara dan konsumen sebagai pelanggan yang terpisah. Misalnya di antara kalian ada yang jualan kan, entah itu di TikTok Shop misalkan ataupun di marketplace sekarang Tokopedia, terus Shopee gitu kan. Nah, biasanya kan ada aplikasinya terpisah ya. Jadi ada aplikasi untuk konsumen, ada juga aplikasi untuk penjual. Nah, itu adalah sebenarnya fungsinya menempatkan bisnis perantara dan konsumen di pelanggan yang terpisah. Ataupun misalkan kalian tahu ada AliExpress dan juga Alibaba, satu perusahaan yang sama tapi ditempatkannya berbeda. Kemudian perumusan pendekatan marketingnya itu berdasarkan target pelanggan itu sendiri. Misalkan karena ini lebih spesifik dan juga supaya membuat sebuah base customer baru, makanya lebih spesifik. Kalau kalian bisa cek misalkan kalau gampangnya itu kayak sekarang lagi Harbolnas lah. Coba kalian bisa cek di website itu yang marketplace barang-barangnya itu pasti spesifik untuk misalkan buat cewek ataupun buat anak-anak ataupun buat kalangan tertentu ataupun barang-barang yang memang sudah uh, seasonnya sudah habis untuk masalah baju misalkan. Nah, terakhir adalah sales strategi. Nah, ini kenapa saya bedakan di sini dan karena marketing dan sales itu berbeda. Mungkin di antara kalian masih ada yang berpikir antara marketing dan strategi itu dan sales itu berbeda. Nah, kalau marketing itu fokusnya lebih kepada brand awareness misalkan supaya orang tahu, supaya mencari pembeli-pembeli baru dan lain sebagainya. Sementara kalau sales itu kalau diartikan kan artinya jualan ya. Makanya adalah strategi jualan. Kalau marketing adalah strategi supaya dikenal orang tahu, orang datang ke kita supaya melakukan transaksi. Seperti itu kan. Kalau sales adalah strategi untuk transaksi supaya terjadi closing. Nah, untuk B2C
Strateginya itu adalah untuk melakukan penempatan keputusan pembelian yang logis dan menguntungkan. Dalam arti ini adalah win-win solution. Jadi ketika si customer atau pebisnis kita, klien kita maunya apa, kita harus bisa provide gitu kan. Dengan mengidentifikasi karakteristik pengambilan keputusan pada setiap potensial buyer. Seperti apa maksudnya? Dia maunya misalkan warna, harus ada keputusan warna tertentu dalam pembelian berapa, minimalnya berapa, pembeliannya mau berapa kali, dan lain sebagainya. Ini adalah sales strategi yang harus dipikirkan ketika melakukan bisnis B2B. Kemudian strategi sales pada B2C adalah dengan menitik beratkan perhatian pada purchase journey atau perjalanan ketika belinya. Ini benar-benar diperhatikan adalah customer experience yang tadi kita bahas di awal. Dan juga menetapkan strategi penjualan berdasarkan pengalaman penjualan atau tadi dibahas di awal dengan prioritas pada customer adalah experience atau pengalamannya. Mulai dari ketika dia beli, ketika dia lihat, makanya ketika kalau dia nyamannya di marketplace ya udah, tapi kan di situ juga semua kita tahu kalau misalnya lebih lengkap adalah di websitenya dia untuk tahu lebih banyak tentang produk-produk yang bisa dibeli atau produk-produk yang paling lengkap ada di websitenya sendiri. Kemudian untuk B2B2C strateginya apa sih? Strateginya adalah dengan menetapkan harga yang kompetitif di marketplace, lalu menjual produk yang sudah dipersonalisasi sesuai target pelanggan. Nah, menetapkan harga yang kompetitif seperti apa? Seperti sekarang misalkan. Sekarang lagi Harbolnas, banyak yang diskon segala macam. Nah, itu karena harganya kompetitif, jadi memang di marketplace itu banyak perang harga, banyak diskon segala macam. Karena itu yang buat kita attract sebagai customer supaya kesana daripada beli di websitenya langsung misalkan. Nah, memang lebih enak di marketplace karena kadang suka ada perang harga dan produknya bagus, baik, karena memang official store dari bisnis tersebut. Nah, yang terakhir itu menjual produk yang sudah dipersonalisasi itu maksudnya seperti apa? Seperti tadi, sesuai dengan misalkan target dari ini customer base yang sudah terbentuk di marketplace tersebut. Biasanya kalau kalian yang sudah jualan ataupun baru akan jualan di marketplace itu bisa disediakan ataupun kalian minta ke bagian staff tertentu mengenai produk kalian bisa dibantu untuk dipenjualkan ke pasar yang mana, diiklankan kemana gitu, itu bisa dibantu untuk produk yang sesuai. Misalkan pengguna aplikasi tersebut banyaknya umur berapa, rentan pembeliannya apa saja yang dibeli itu bisa dilihat di data historis tersebut. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari bisnis B2B, B2C yang sedang berkembang itu adalah contohnya B2B, B2C ya. Yang mungkin di beberapa textbook tidak akan kalian temukan karena memang ini sedang berkembang di beberapa riset ini tentang konsep B2B2C ini di beberapa tahun ini, sekitar 2 sampai 5 tahun terakhir. Oke, secara teorinya adalah kependekan dari business to consumer. Artinya adalah sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Kenapa melalui jaringan internet? Karena mata kuliah ini kita adalah electronic customer ya, e-commerce. Oke, jadi kalau jaringan-jaringan lain ya tetap bisa. Gitu kan. Kemudian definisi lain dari B2C adalah merupakan transaksi retail dengan pembeli individual menurut Munir Fuadi. Kemudian definisi lain adalah B2C juga dapat diartikan adalah mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Itu menurut Ono Wepurbo, seorang praktisi teknologi informasi di Indonesia yang lumayan terkenal. Kemudian, ini adalah data life cycle process. Kenapa saya tampilkan ini atau di textbook hari ini? Karena kalian kan sempat belajar sistem informasi manajemen ya. Dan di sana juga kalian pasti belajar mengenai data life cycle ataupun alur dari pemrosesan data. Nah, ini backbone ataupun pola pikir ini perlu kalian pahami ketika kalian ingin membangun e-commerce, ataupun kalian sudah punya beberapa e-commerce sekarang. Nah, ini perlu kalian pahami untuk membangun atau mengembangkan bisnis e-commerce kalian. Di sini ada 5 tahapan, oke, atau life cycle ketika pemrosesan data itu sendiri. Yang pertama adalah ada data resource dan database, oke. Sumber datanya di mana,
Kemudian data storage, penyimpanan datanya di mana, ada data analysis, result hasilnya, dan juga ada solution yang dilakukan ketika data itu telah diproses contohnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini adalah data sort dan data database. Ketika suatu transaksi terjadi, dari transaksi yang tadi kita sampaikan ya, yang kita diskusikan di awal, baik itu B2B, B2C, dan lain sebagainya, dalam hal ini kita fokus ke B2C, berarti di sana tuh ada pemrosesan internal data. Oke, ketika misalkan user sign up atau beli kan langsung masukkan internal data. Kemudian ada proses eksternal data. Nah, juga proses data-data personal ketika masuk ke data warehouse. Data warehouse itu adalah seperti apa? Misalkan data warehouse itu data sementara. Kita berupanya datanya berupa Excel ataupun di SQL atau manajemen database misalnya Microsoft Access dan lain sebagainya. Yang mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, dalam data warehouse ini ada istilahnya yang disebut dengan metadata. Ya, kalau kalian metadata itu berarti metaverse ya. Metaverse itu salah satu idiom atau istilah yang diambil dari sini, metadata. Karena tiap data itu punya metanya gitu, punya informasinya. Contohnya kalau kalian pakai Android atau iPhone kan di telepon kalian kan bisa lihat image, ada tanggal, lokasi, pengambilan, jenis handphone bahkan sebenarnya bisa dilihat. Nah, itu adalah metadata. Jadi data informasi dari data-data tersebut itu ada di data warehouse. Oke. Nah, dari situ kemudian setelah tersimpan di data warehouse, pastikan ada data marts atau data itu berupa dikategorikan oleh kalian. Kemudian disimpan dalam sistem penyimpanan. Misalkan data bisa digunakan untuk data mining ataupun untuk AES atau collab atau query menggunakan MSQL segala macamnya. Ini dianalisis kemudian salah satu mata kuliah ataupun skill yang mungkin akan kalian butuhkan setelah nanti kalian lulus adalah data analisis, dan ini memang banyak lowongan dibuka untuk data analisis ini. Data analisis kerjanya seperti apa sih? Misalkan seperti yang kalaupun yang kalian lihat kalau sering pakai sosmed kan ada engagement rate ya. Nah, itu di analisisnya umurnya berapa, dianalisis pakai tools, terus produk ini cocoknya buat siapa-siapa aja. Nah, itu menggunakan proses ini, data analisis ini atau data mining. Kemudian setelah dianalisis, nah pasti kan ada hasilnya berupa visualisasi data misalkan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ataupun uh, adanya decision support system, menggunakan sistem tertentu supaya menentukan beberapa hal, apakah umurnya seperti apa, produk yang sering dibeli seperti apa, dan barang tanggal yang paling banyak customer dibeli seperti apa, hingga hasilnya akan menampilkan solusinya seperti apa, mulai dari SCM-nya atau supply chain management yang sekarang saya rasa kalian sedang pelajari, kemudian CRM-nya atau customer relationship manager-nya, strategi dan hingga solution yang lain. Nah, ini merupakan data life cycle proses yang bisa kalian ketahui atau kalian perlu telah ketika kalian melakukan bisnis e-commerce secara umum. Nah, sementara itu dari rangka data life cycle ini, sebenarnya ini adalah kerangka yang saat ini sedang berkembang, tapi perkembangan B2C itu seperti apa sih? Nah, pada awalnya sebenarnya internet itu belum menyediakan layanan untuk bertransaksi pada konsumen seperti sekarang yang kita alami. Nah, banyak usaha itu dilakukan pada awalnya itu tidak berjalan dengan baik dan berhasil ketika mulai menapaki bisnis e-commerce. Jadi pada tahun 1984 awalnya itu di Amerika Serikat diciptakan sistem transaksi perbankan secara online oleh perusahaan AT&T. Oke, kalau kalian tahu, ini perusahaan teknologi informasi dari Amerika Serikat. Tapi ternyata tidak berhasil dikarenakan infrastrukturnya itu belum memadai. Oke, jadi karena waktu itu internetnya masih kurang, kemudian kecepatannya masih kurang. Bayangin tahun 1984 ya, internetnya juga masih, ya kalau kalian sekarang rata-rata telepon genggam kan 1 Mbps sampai 5 atau bahkan sampai 10 ya. Terus kalau dulu itu nggak sampai mega Mbps, cuman kilobyte doang. Itu juga buka satu website lama banget gitu. Kadang lama. Nah, itu memang tidak memadai, jadi tidak real time transaksinya. Kemudian pada tahun 2000-an awal gitu
diperkenalkan situs belanja online yang bernama Amazon.com. Nah, Amazon ini seperti yang saya sampaikan merupakan salah satu pelopor di bidang e-commerce. Karena pada saat itu, saat diluncurkan Amazon mulai tahun 2000-an awal itu bermunculanlah situs transaksi online yang mengusung prinsip bisnis to customer. Misalkan setelah itu muncul eBay kalau di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia saat itu yang pertama kali muncul adalah Tokopedia, salah satu awalnya di bisnis B2C seingat saya. Salah satunya awalnya Tokopedia, kemudian muncullah Bukalapak dan bisnis-bisnis e-commerce lain. Jadi kalau di Indonesia yang pertama, seingat saya, yang pertama itu adalah Tokopedia. Kemudian pada perkembangannya sendiri ada beberapa aktivitas B2C yang perlu kalian sadari atau kalian pahami. Pada aktivitas ini sebenarnya sudah saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, tapi ada beberapa aktivitas B2C yang saya ulangi di sini perlu kalian pahami. Yang pertama adalah ketika akan melakukan bisnis e-commerce atau B2C dalam hal ini, yang pertama adalah melakukan promotion atau promosi. Promosi ini seperti apa ya? Promosi di bagian misalkan sosial media, bikin konten atau promosi seperti sekarang bikin Harbolnas, promosi harga dan lain sebagainya. Ketika suatu perusahaan melakukan promosi dan ternyata si perusahaan itu mendapatkan customer tertarik, saya kan pasti akan melakukan ordering atau pemesanan. Nah, pemesanan ini dilakukan oleh customer kan. Pada proses ordering itu ada proses memasukkan data seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada proses pembelian. Setelah proses pembelian ada proses check out kan. Terakhir ada check out bisa menggunakan beberapa mesin atau media penjualan media pembayaran. Setelah ordering mereka akan melakukan delivery kan. Setelah delivery akhirnya ada proses after sale service atau proses setelah penjualan dari B2C sendiri seperti klaim, garansi misalkan, ataupun ada penjualan lain dari barang yang lain. Nah, ini adalah aktivitas B2C yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah mengetahui kerangka dari bisnis e-commerce B2C, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, bisnis proses pada B2C ini sebenarnya hanya menjelaskan dari 3 hal aja. Oke. Hanya menjelaskan dari 3 hal aja. Nah, bisnis ini dikenal dengan istilah 2W1H ya, bukan 5W1H ya, tapi 2W1H. Jadi pada proses bisnis B2C ini hanya kerangkanya itu menjelaskan tentang hal ini saja. Yang pertama adalah who. Segmentasi pasarnya seperti apa sih? Jadi di e-commerce mau jualan ke orang seperti apa sih? Kemudian yang kedua what. Layanan atau produknya itu apa yang dijual? Kemudian how itu bagaimana cara kerjanya seperti apa? Jadi gimana jualannya, gimana cara kerja dari bisnis e-commerce itu sendiri. Nah, misalkan saya sudah dicontohkan di sini salah satu contohnya misalkan perusahaan eBay di Amerika Serikat. Kalau misalkan di Indonesia kita ambil contoh misalkan OLX ya. Salah satu fiturnya yang mirip-mirip ada fitur lelang setahu saya adalah OLX. Nah, berarti who-nya siapa? Who-nya adalah siapapun yang mau ikut lelang tersebut. Jadi open ke siapapun. Karena yang kalau di eBay itu kan open lelang ya. Jadi siapapun bisa lihat, siapapun bisa masuk, baik itu umurnya juga tak terbatas. Kemudian what? Produknya juga bisa apapun di eBay itu. Ataupun di OLX kan produknya bisa apa aja kan. Ada mau jualan dari yang apapun yang misalkan kecuali barang ilegal ya. Apapun bisa dijual di lelang disebut. Ataupun koleksi unik juga suka ada misalkan di OLX. Lalu bagaimana sih cara penjualan atau proses B2C-nya? Jadi melakukan pertukaran barang secara lelang di eBay. Nah, nilai bisnisnya itu adalah bernilai efisiensi sehingga menghasilkan kelebihan berupa harga yang lebih murah dan pilihan yang lebih beragam. Nah, ini adalah contoh dari bisnis proses B2C. Jadi harus menampilkan berupa 2W1H, menjawab who, what, dan juga how. Nah, kemudian ada tantangan
yang harus dihadapi ketika kalian melakukan bisnis B2C. Salah satunya adalah membutuhkan operating system dan aplikasi layanan khusus. Oke, ini jelas ya. Jadi kalian akan membuat e-commerce, pasti kan kalian harus membutuhkan operating system, bikin di servernya sendiri. Lalu aplikasi khususnya seperti apa? Misalkan dengan konsep B2B2C tadi, berarti harus download aplikasi marketplace misalkan. Ini membutuhkan OS dan aplikasi khusus. Lalu yang kedua adalah tantangannya ini seperti yang sudah disampaikan, sebenarnya ini pengulangan aja ya. Membangun privasi dan kepercayaan dari konsumen. Oke, ini merupakan salah satu hal yang sulit ya. Seperti yang ada hacking kemarin, kasus-kasus kebocoran data. Ini salah satu hal yang sulit, makanya ini perlu kita benahi atau kita pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan ketergantungan dan loyalitas pada customer. Salah satu rasanya kurangnya ini ya. Salah satu strateginya untuk menciptakan ketergantungan dan juga loyalitas adalah diskon. Oke. Karena seperti yang sekarang. Jadi contohnya misalkan contoh e-commerce-nya itu seperti marketplace contohnya, karena sekarang lagi harbolnas ya. Dengan kita loyal terus dengan si e-commerce atau Tokopedia, Shopee atau sekarang ngasih diskon-diskon, kan kita jadi loyal kan. Oh, kita lihat gitu, cari diskonan gitu. Kita kalau mau belanja ke platform tersebut. Misalkan Shopee atau Tokopedia. Nah, itu supaya kita melakukan ketergantungan, ataupun kita udah beli nih, karena ada diskon, ataupun kita sudah tergantung atau loyal dengan brand tersebut, lihat ada diskon gak nih saat Harbolnas ini. Nah, itu kan kita pasti akan cek dan kita akan langsung check out pada hari ini mungkin. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan atau keragaman dan ketersediaan barang dan jasa. Ini sempat saya bahas ya waktu pertemuan sebelumnya, tentang bahwasanya kita akan jualan e-commerce, kita harus selalu membuat barang kita itu selalu available atau selalu bisa ada. Kalau enggak, pelanggan akan bisa pergi ke tempat lain.